Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kitab kuning yang beranggotakan 1. Berlianda Rizky Biantara dengan NIM 2012111047. 2. Nurul Iza dengan NIM 2012111063. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Diana Ayusa Putri dengan NIM 2012111066. Oke, baik. Kelompok 4 mengambil kitab kuning yang berjudul Bulughul Maram. Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan diterbitkan oleh Nurul Huda atau Al-Hidayah dengan tebal buku sebesar 352 halaman. Kitab Bulughul Maram adalah kitab yang dikenal luas di seluruh dunia Islam dan telah diterbitkan oleh banyak penerbit serta telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Bahkan telah menjadi panduan primer bagi kalangan yang sangat luas. Kitab ini menjadi kajian pokok dan mata pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan formal maupun non-formal di seluruh dunia Islam. Bulughul Maram ini telah mendapatkan pujian dari banyak para ulama sebagai kitab himpunan hadis-hadis hukum dan fikih Islam paling ringkas dan paling padat. Karena itu, begitu banyak dan luas hadis-hadis hukum dan fikih dalam Islam yang harus dikaji, bisa dimulai dengan mendalaminya dengan kitab Bulughul Maram ini. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Berlianda Rizky Biantara. Silahkan. Oke, baik. Atas waktunya yang telah diberikan pada saya akan melanjutkan penjabaran dari Diana Ayusa Putri. Biografi penulis yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani 773 Hijriah atau 1372 Masehi hingga 852 Hijriah atau 1449 Masehi adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, tetapi lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani. Dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Askelon, Palestina, salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Fathul Bari atau Kemenangan Sang Pencipta, yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Sahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat. Semangat dalam menggali ilmu ditunjukkannya dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tapi dengan melakukan rihlah atau perjalanan ke banyak negeri. Negeri-negeri yang pernah disinggahi dan tinggal di sana diantaranya dua tanah haram atau Al-Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Ia tinggal di Makkah Al-Mukarramah dan sholat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah, yaitu pada umur 12 tahun. Dia mendengarkan Sahih Bukhari di Makkah dari Syekh Al-Muhaddis Afifuddin An-Naisaburi Al-Makki, dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah. Damaskus. Di negeri ini dia bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, Ibnu Asakir, dan dia menimba ilmu dari Ibnu Mulakin dan Al-Bulkini. Baitul Maqdis dan banyak kota-kota di Palestina seperti Nablus, Khalil, Ramlah, dan Huzah. Dia bertemu dengan para ulama di tempat-tempat tersebut dan mengambil manfaat. San'a dan beberapa kota di Yaman dan menimba ilmu dari mereka. Perjalanan ini dilakukan oleh Al-Hafiz untuk menimba ilmu dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar, sehingga dikenal Ibnu Hajar sebagai memiliki banyak guru yang besar dan masyhur. Al-Hafiz Ibnu Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Karya-karya dia banyak diterima umat Islam dan tersebar luas semenjak dia masih hidup. Para raja dan amir biasanya saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu Hajar. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya dia mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan
pembahasan hadis secara riwayat dan dirayat. Di antara karya tulis Ibnu Hajar tersebut adalah Fathul Bari, Ad-Durar Al-Qaminah, Kamus Biografi Tokoh-tokoh abad ke-8, Tasib At-Tazib, Al-Isbah fi Tamis As-Sahabah, Kamus Biografi Sahabat Nabi, Bulughul Maram, Al-Istidad Liyaumil Mi'ad, Nukhbatul Fikr atau tentang mustalah hadis. Cukup sekian yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Izzah. Langsung saja untuk Nurul Izzah. Terima kasih. Kami di sini akan memperdalam tentang bab wudu. Di hadis nomor 29 dari bab wudu, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati li umarratahum bisawaki ma'akulli wudu'in." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad An-Nasai serta disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan kita jika itu tidak memberatkan kita untuk bersiwak atau sikat gigi setiap kali berwudu. Pada hadis nomor 39 dari Humran, anak Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'i fa ghasala kaffaihi salasa marratin summa madmada wastanshaqa wastansara summa ghasala wajhahu salasa marratin summa ghasala yadahu yumna ilal mirfaqi salasa marratin summa yusra misla dalik summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlahu yumna ilal ka'baini salasa marratin summa yusra misla dalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'an nahwal wudu'i hada. Bahwasanya Utsman pernah meminta air wudu, lalu beliau mencuci kedua telapak tangan beliau 3 kali, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya kembali, kemudian membasuh wajah beliau 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan beliau sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri juga seperti itu. Kemudian mengusap kepala beliau, kemudian membasuh kaki kanan beliau sampai mata kaki 3 kali, begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini, muttafaqun alaih. Di hadis 31 dari Ali tentang tata cara wudu Nabi, di mana beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan beliau mengusap kepala beliau 1 kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Pada hadis nomor 32 dari Abdullah bin Zaid bin Asim tentang tata cara wudu Nabi, beliau berkata, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa aqbala bi yadihi wa udbar. Dan beliau mengusap kepala beliau, di mana beliau memulai menjalankan kedua tangan beliau dari bagian depan ke bagian belakang, muttafaqun alaih. Di dalam satu lafaz milik Al-Bukhari dan Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihama ila qafahu thumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Beliau memulai dengan bagian depan kepala beliau, lalu menggerakkan kedua tangannya ke tempat beliau, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat dari mana beliau memulai. Jadi pada kedua hadis ini kita boleh memakai cara dari sudut pandang Abdullah bin Zaid, yaitu hanya mengusap kepala dari bagian depan ke bagian belakang, atau dari hadis yang satunya yakni mengusap kepala dari bagian depan ke bagian belakang lalu kembali ke bagian depan lagi. Di hadis nomor 33 dari Abdullah bin Am tentang tata cara wudu Nabi, beliau berkata, summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala idbi'aihi sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Kemudian beliau Rasulullah mengusap kepala beliau, di mana beliau memasukkan kedua telunjuk beliau ke lubang telinga beliau dan mengusap kedua ibu jari beliau di bagian luar daun telinga. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, serta disahihkan oleh Ibnu Huzaimah.
5 hadis di bab wudhu ini dengan sangat jelas menggambarkan tata cara wudhu Nabi yang pernah dilihat oleh sahabat. Sekiranya itu dari kami kelompok 4 tentang Bulughul Maram. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.